Alright, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Udah lama banget ya, saya nggak jumpa lagi dan akhirnya saya pengen bikin video. Saya mau ngajakin teman-teman semuanya untuk mereview. Kita akan melihat perkembangan atau update dari setup yang bisa kita temuin beberapa waktu lalu. Khususnya buat teman-teman yang trading menggunakan para EMA atau follow trend ya, EMA 200 teman-teman. Nah, menariknya adalah kita punya beberapa pair yang korelasi. Jadi hampir semua setup kita yang bisa kita temuin kemarin adalah di JPY teman-teman, yaitu USD JPY, AUD JPY, AUD NZD ini di luar JPY sih, CAD JPY, Euro JPY, Pound JPY dan NZD JPY. Nah teman-teman, kita akan bahas setup ini satu persatu teman-teman. Sebelum saya mulai, saya mau lihat WA bentar. Oke. Nah teman-teman, saya lanjut lagi, sorry terdistraksi sedikit. Nah di sini kita akan mereview sekali lagi USD JPY, AUD JPY dan lain sebagainya. Setup ini bisa kita temuin kemarin saat kita live charting. Kebetulan di VIP Jaripedia kita live charting mingguan teman-teman. Dan kita punya beberapa setup ini yang bisa kita lihat ya. USD JPY, kita langsung ke USD JPY, harga masuk teman-teman. Ini kenapa saya markingnya dari situ ya? Ya harusnya di sini ya. Ini harusnya udah 1:1 untuk USD JPY. Wait. Kenapa saya marking dari sana? Alright, mungkin di 30 atau di 21. Iya, 21. Ya, ini harusnya menarik. Ya. Mungkin di sini ya, mungkin di sini saya lupa markingnya persisnya di mana, teman-teman. Ya kalau markingnya ke bawah teman-teman tentu aja belum 1:1. Tapi kalau teman-teman ngikutin H1 ya udah 1:1 dan sekarang floating. Floating hampir SL, ini harusnya SL sih. SL kita terima ya, dengan sehat kok SL-nya. Risk-nya terukur, SL-nya bagian dari plan. AUD JPY, kita punya AUD JPY setupnya. Right, ini working very well teman-teman. Buat teman-teman yang ambil dari ini drop ini dari week to week udah kepanggil dan udah TP2 ya harusnya. TP2 saya akan ukur 22 ya, seharusnya 4 ya, udah TP2 nih harusnya. TP2 di AUD JPY, menarik ya, kita punya setupnya kemarin saat live. Kemudian AUD NZD, right. Oke, kita masih punya setup yang masih layak untuk ditunggu. Sekali lagi ini saya nge-share ini bukan untuk sinyal, teman-teman. Saya nggak seneng nge-share sinyal. Saya lebih seneng kita mau belajar bareng-bareng ya, kita bertemu bareng, saling sharing. Dan kalau teman-teman tertarik menggunakan strateginya ya idealnya teman-teman ngetes dan teman-teman baru. Kalau teman-teman udah punya datanya, punya keyakinannya, ya teman-teman baru dipersilakan untuk buka real account. Tapi kalau teman-teman profit saya ikutan deh, enggak, jangan gitulah. Teman-teman pasti akan menemukan tantangan di tengah perjalanan saat teman-teman nggak punya datanya. Kalau langsung gitu trading gitu aja tanpa memvalidasi terlebih dahulu. Alright teman-teman, AUD NZD kita masih punya setup yang valid. Sekali lagi CAD JPY, kita next ke CAD JPY. Ini SL teman-teman, CAD JPY harga masuk dan sempat profit ya, floating profit. Sempat floating profit tapi sayangnya harga nembus duluan dan sekarang kembali ya ke area sini. Kurang ajar ya. Euro JPY teman-teman, kita ke Euro JPY, kita akan lihat semua setupnya teman-teman. Euro JPY belum ada perkembangan. Jadi EMA-nya udah hampir meninggalkan area, teman-teman kita perlu waspada. Nah, kita akan liatin EMA-nya. GBP sekarang, GBP JPY. Pound Yen ya, drop. Nah ini harga EMA-nya udah keluar, teman-teman perlu waspada juga. Alright, GBP JPY dan yang terakhir NZD JPY. NZD JPY ini working very well. Kita punya area ini teman-teman. Ya mungkin teman-teman akan bertanya kenapa saya markingnya di sana. Kemarin kalau teman-teman nonton live webinar ya, saya menyampaikan sih sebenarnya di sana. Kita perlu zoom in ya. Kita perlu zoom in untuk melihat areanya. Alright, kita punya drop gue retest dan harganya masuk di sini teman-teman, dan kita udah TP3 ya harusnya TP3.
Nah, itu adalah recap dari beberapa transaksi. Kita punya hampir SL, ini floating. Misalkan ini SL, teman-teman, kita punya min 1 di USD. Kemudian tadi kita euro ya. Yang SL tadi di CAD kayaknya. Ya, CAD min 1. NZD JPY ini plus 3 dan Audi NZD Audi JPY saya lupa teman-teman. Yes, Audi JPY ya. Audi JPY ini kalau teman-teman konservatif ya harusnya teman-teman udah plus 1. Saya akan catat di sini. Plus 1. Oke, ini cukup menarik teman-teman. Ya, cukup menarik. Kita punya profit sekian persen ya kalau teman-teman totalin. Sekali lagi ini bukan untuk apa-apa ya teman-teman, kita mau belajar bareng ya untuk money management sekalian. Andai kata teman-teman meresikokan, ini hitungannya R ya, bukan apa-apa. Ya, saya lebih suka nge-share-nya berupa R seperti ini. Katakan 1 R nilai teman-teman adalah 1% atau mungkin 2%. Di ini teman-teman minus, kalau ambil setup ini minus 2%. Kalau Audi JPY plus 1R sama dengan teman-teman profit 2%. Ini katakan 2% ya. 2% ini udah maksimal banget teman-teman. Sekarang saya buat teman-teman yang mungkin baru ngetes, baru forward test dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan di real account teman-teman, maksimal yang mungkin bisa saya rekomendasikan adalah 1% per transaksi, itu udah gede banget ya. Minus 2%, kemudian di NZD JPY kita punya profit 6%. Kalau kita totalin teman-teman, kita punya totalnya adalah 2R. Kalau teman-teman risknya 2%, artinya teman-teman profitnya 4%. Nah, teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya nge-share ini bukan untuk sinyal, saya lebih tertantang atau lebih menarik ya teman-teman. Idealnya teman-teman nggak ngikutin sinyal dari siapapun sih, menurut saya ya, kecuali teman-teman punya datanya dan teman-teman yakin. Nah, teman-teman, apa ya, mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan adalah sinyal boleh sih, sinyal oke. Kalau teman-teman ngikutin signal dari siapapun ya, ini oke, fine aja sih. Oke aja selama teman-teman pernah ngetes. Misalkan gini nih, misalkan Jaripedia ngeluarin sinyal misalkan gitu ya di website, atau komunitas lain ngeluarin sinyal Euro USD buy misalkan ya di 1 sekian. Nah, kalau memang ini setup yang udah teman-teman pernah tes, ya silakan teman-teman ambil. Jadi sinyal itu untuk mempermudah aja sih, untuk membantu teman-teman yang teman-teman mungkin mager chartingnya. Jadi teman-teman saya ngelihat sinyalnya yang sesuai dengan style saya. Jadi itu akan lebih menarik daripada teman-teman ngikutin sinyal comot sana sini. Waduh, itu saya yakin akan repot dan wah, ya saya nggak berani bilang apa-apa teman-teman. Saya yakin ya bolehlah teman-teman tes sendiri lah, Nice teman-teman. Misalkan ya sekali lagi, buy di sini nggak sesuai rule teman-teman ya teman-teman skip. Nggak perlu diikutin juga ya kan. Sekali lagi jangan percaya saya, silakan tes sendiri, tes dan ukur sendiri. Alright, dan saya ingin ngasih pengumuman juga yang menarik adalah kita punya ada fitur baru di dalam member area. Buat teman-teman yang udah punya member area, teman-teman bisa masuk ke member areanya Jaripedia dan kita punya kalender ya. Sekarang kita punya kalender. Teman-teman bisa ngeliat semua kegiatan apa yang akan kita lakukan bareng teman-teman di dalam member area. Teman-teman bisa masuk ke kalender. Ini adalah agenda kita ya teman-teman, agenda kita tanggal 19 nih terdekat ya, tanggal 19 kita punya hari Sunday, ini hari Minggu ya. Live charting mingguan. Kita ketemu live charting lagi nih setiap minggu teman-teman. Alright, sorry ada telepon sebentar. Halo. Sorry. Lagi bikin video, bentar. Oke. Ya. Okay.
Alright, di tanggal 20 kita punya ya ini live webinar mingguan teman-teman. Saya akan bukain sekalian deh biar teman-teman ya sebenarnya teman-teman bisa daftar sih, daftar aja ke websitenya dan free, teman-teman bisa lihat kalendernya. Mana ya? Ini ya kayaknya. Ini live webinar mingguan kita, ini materi sampai akhir tahun teman-teman. Kita akan bahas banyak banget ya di dalam live webinar mingguan. Ada odds enhancer, ada apa lagi ya, backtesting, ada back to basic teman-teman. Ya ini kapan berhenti pakai EMA, journaling, kapan back to basic para EMA lagi, confirmation entry, ya naked chart. Ya ini cukup menarik teman-teman, materi sampai bulan Desember ya, sampai akhir tahun kita punya jadwalnya. Dan teman-teman bisa lihat di gini aja, kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa masuk ke jaripedia.com/events. Ada S-nya ya, event ada S-nya. Ini adalah jadwal kita selama setahun, teman-teman bisa lihat nih, monthly dan seterusnya. Alright, itu aja sih teman-teman yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sesi kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan teman-teman sekali lagi jangan percaya sama saya, silakan tes dan ukur sendiri, teman-teman bisa buktikan itu akan jauh lebih menarik. Terima kasih teman-teman dan bye-bye, sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you.